Di masa itu, di masa remaja saya sebenarnya udah hobi, misalkan hobi filateli atau hobi koleksi sudah mencapai puncaknya di masa itu. Iya, sayangnya setengah koleksi saya yaitu yang koin, khususnya koleksi koin itu karena tidak bisa dibawa ke luar negeri. Jadi tetap ada di rumah, sekarang di rumah rata. Jadi sebenarnya tidak tahu nasibnya masa remaja. Saya udah mulai merasa kesulitan di Gaza, atas Gaza yang diblokade, yang sering diancam atau sering dibom atau semacamnya. Di Gaza itu berbeda, ibaratnya penjara besar. Itu dari dulu, sebelum 2023, listrik yang mati selama berjam-jam, hidup hanya mungkin rata-rata 8 jam sehari, pernah juga 4 jam sehari, air yang 3 hari sekali, 4 hari sekali. Itu semuanya udah kerasa keterbatasan tempat. Sudah memutuskan untuk melanjutkan di luar negeri. Saya ada info beasiswa di luar negeri di Indonesia, di beberapa tempat sebenarnya, tapi alhamdulillah akhirnya yang dipilih, yang Allah pilihkan, yang Allah tentukan adalah ke Indonesia. Saya berharap dari masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia secara khusus untuk tetap bersuara tentang kami, tetap bersuara tentang keadaan di situ. Alhamdulillah selama ini Indonesia tidak pernah ada lalai untuk memperjuangkan Palestina dalam forum internasional maupun nasional. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling peduli. Seperti saya jelaskan tadi, kalau sekolahnya di situ ada SD, SMP, SMA, sama seperti di Indonesia. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Nah, setelah saya masuk di SMP atau sudah masuk ke masa remaja, saya udah mulai merasa kesulitan di Gaza, atas Gaza yang diblokade, yang sering diancam atau sering dibom atau semacamnya. Otomatis membuat saya sendiri juga tidak betah, mulai khawatir akan masa depan sebenarnya. Tapi saya juga melihatnya ya biasa-biasa saja awalnya, karena itu awal dari blokade Gaza itu 2007, 2008 gitu, baru mulai kelihatan dampaknya di listrik yang mati selama berjam-jam, hidup hanya mungkin rata-rata 8 jam sehari, pernah juga 4 jam sehari, air yang 3 hari sekali, 4 hari sekali. Itu semuanya udah kerasa keterbatasan tempat. Jalan-jalan di Gaza juga hanya ada cuman laut, tidak ada taman yang misalkan seperti di mana-mana di dunia ini. Di Gaza itu berbeda, ibaratnya penjara besar. Itu dari dulu, sebelum 2023. Tapi sudah terbiasa. Kalau kami udah terbiasa, memang keadaannya begitu, kita harus ikhlas. Alhamdulillah kita sudah ikhlas. Meskipun kita sudah ikhlas keadaan ini semuanya, tapi tetap ada keinginan. Mungkin manusia itu berbeda-beda. Ada yang keinginannya untuk tetap di situ, ada yang keinginannya untuk cari kesempatan di luar atau wisata di luar atau semacamnya ada. Yang bikin lebih susah lagi itu pintu Rafah yang antara Gaza dan Mesir itu tidak selalu juga buka. Jadi kadang buka, kadang tutup. Sistemnya itu juga tidak gampang, sehingga orang-orang yang harus keluar dari situ itu cuman ada beberapa jenis yang mau pendidikan atau yang mau operasi penyakit atau semacamnya, atau untuk yang warga negara asing seperti itu. Jadi saya termasuk kategori yang mau melanjutkan pendidikan. Itu setelah saya memutuskan untuk keluar negeri sebenarnya, keluar Gaza. Saya dapat beasiswa di Indonesia di Universitas Lampung dan saya bisa daftar ke situ dan bisa keluar dari Gaza waktu itu. Nah, dari masa itu saya sebenarnya setelah selesai SMA 3 itu baru saya memutuskan untuk antara dua, mau lanjut pendidikan di sini atau mau lanjut pendidikan di luar. Saya awalnya mau melanjutkan pendidikan di Mesir dan sudah sepakat dengan keluarga, tapi karena keadaan ekonominya belum memungkinkan, saya mengambil 2 tahun D3 di salah satu kampusnya PBB, namanya GTC, Gaza Training Center. Itu saya mengambil D3 Mechatronics Engineer 2 tahun dengan ada kemungkinan untuk saya bisa bekerja setelah 2 tahun ini. Kemungkinan besar, karena sebenarnya siapapun yang wisuda dari situ langsung ditempatkan di salah satu perusahaan yang besar atau pabrik. Kebetulan pas tahun lulusan saya, dari angkatan saya nggak ada yang dapat pekerjaan karena keadaan yang susah dan tidak ada yang membuka peluang kerja. Saya sekarang udah memutuskan untuk melanjutkan di luar negeri. Saya ada info beasiswa di luar negeri di Indonesia, di beberapa tempat sebenarnya, tapi alhamdulillah akhirnya yang dipilih, yang Allah pilihkan, yang Allah tentukan adalah ke Indonesia, ke Universitas Lampung. Saya berhasil keluar dari situ sampai 2023, balik lagi ke Gaza sementara, terus balik lagi ke Indonesia lanjut S2 sebelum kejadian 7 Oktober dan keadaan menjadi sangat buruk di sana. Di masa itu, di masa remaja saya sebenarnya udah
hobi, misalkan hobi filateli atau hobi koleksi sudah mencapai puncaknya di masa itu, karena waktu itu saya banyak pengenalan dan teman-teman saya ke pasar ketemu dengan yang jual beli barang antik atau filateli, perangko atau koin. Dari situ saya mulai belajar lebih dalam. Ada juga ternyata pasar khusus di kota Gaza, ternyata saya ke sana berangkat, itu semuanya sendiri. Saya mengoleksi, menabung uang saya untuk demi membeli itu. Jadi akhirnya saya terlibat di komunitas namanya Huwat Jam' At-Tawabi' wal Umlat fi Gaza, Filistin, komunitas kolektor uang kuno dan perangko di Palestina, pusatnya di Gaza. Setiap bulan itu mereka bikin lelang, setiap bulan kita berkumpul di salah satu rumah anggota ini. Saya anggota nomor 9 kebetulan, saya dapat anggotanya. Saya setiap bulan menjaga hadir di situ. Kadang dibagikan, kadang kami kayak gini kalau koleksinya, kayak menukar, masing-masing menukar item yang dia punya. Kayak saya punya 2 item dari barang yang sama, saya tukar dengan teman saya ini barang yang tidak ada di saya, seperti itu. Kalau enggak ya ada yang lelang, ada yang jual beli, dan seperti itu. Dan saya sudah terkenal sebenarnya di Rafah, di sekolah saya juga waktu itu. Ini Raid mengumpulkan barang seperti ini. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang mau jual ke saya, ada kadang teman-teman yang mau kasih saja, dia kasih saja, seperti itu. Dan saya simpan. Sebagian dari koleksi saya bawa ke Indonesia, sebagian yang koin yang karena berat dan banyak, sayangnya belum bisa membawa ke sini sehingga akhirnya hilang, wallahu alam, di bawah runtuhan rumah di Rafah. Yang sudah terkumpul sebenarnya dari setiap negara pasti ada sesuatu, entah perangko, koin atau banknotes. Jadi dari semua negara. Indonesia ada koinnya, ada banknotesnya, ada juga perangkonya. Yang koin ada sekitar 70 kilo, ya kurang lebih 70 kilo. 2 koper gede. Kertas ada sekitar 400 uang kertas. Yang perangko ada 10.000 gitu. Itu dari sejak umur 8 tahun sebenarnya saya memulai mengoleksi itu. Ada muncul suka mengumpulkan koin. Kenapa saya suka mengumpulkan koin? Nenek saya sebenarnya dulu punya kotak yang segini penuh, punya jar gede gitu penuh koin. Saya tertarik pokoknya melihatnya dan gambar-gambar yang ada di koin itu. Akhirnya saya udah minta izin dari nenek untuk mengambil sebagian untuk jadi koleksi saya. Dan sesudah itu saya mulai mengumpulkan dari jalan, dari pasar, dari teman, sampai jadi koleksi yang gede. Jadi sekarang udah punya koleksi, udah passion, hobinya memang itu. Iya, sayangnya setengah koleksi saya yaitu yang koin, khususnya koleksi koin itu karena tidak bisa dibawa ke luar negeri. Jadi tetap ada di rumah. Tapi sekarang rumah rata. Jadi sebenarnya tidak tahu nasibnya itu apa yang terjadi, apa masih di bawah runtuhan atau ada yang ngambil, Allahu a'lam. Situasi di Gaza seperti yang kita lihat, kita tahu udah memang parah sekali, luar biasa. Sudah lebih dari 80% dari infrastruktur Gaza sudah hancur total. Orang-orang semuanya sama di situ. Jadi yang kaya atau yang miskin semuanya sama. Sekarang tinggalnya di tenda, kehilangan rumah yang dia memperjuangkannya selama masa hidupnya. Dia, keluarga saya misalkan udah mengumpulkan rupiah demi rupiah, atau di sana shekel demi shekel demi membangun rumah yang besar, yang layak. Alhamdulillah mereka berhasil, tapi itu sementara. Nasibnya memang begitu hancur. Alhamdulillah atas segala hal, rata-rata di sana semuanya memang begitu. Nggak ada pilihan lain. Jadi mereka harus bertahan dan sabar sampai ada solusi yang lain, karena memang dunia mengecewakan mereka, sangat mengecewakan mereka. Belum ada yang cukup berani untuk menekan Zionis ini untuk menghentikan genosida ini atau kejadian yang luar biasa ini, sehingga sekarang 2025 ada berita yang mengerikan sebenarnya. Ada pemerintah Zionis sudah mengambil keputusan untuk mengambil alih seluruh jalur Gaza. Jadi mereka mau menjajah, benar-benar menjajah seluruh jalur Gaza. Kalau sekarang mungkin mereka menjajah beberapa kawasan saja atau beberapa tempat, tapi sekarang ada keputusan untuk menjajah seluruh jalur Gaza. Ini baru ada beritanya, semoga tidak jadi, dan semoga keadaan segera membaik di sana.
Amin ya rabbal alamin. Di sana genosida itu bukan cuman roket dan bom, tapi sekarang ada politik baru, yaitu membuat mereka lapar. Nah, sehingga semua orang di sana mengalami kelaparan, mengalami kesusahan ekonomi, sehingga mereka tidak bisa membeli, walaupun ada barang tertentu yang ada di pasar, tapi mereka tidak mampu membelinya karena kenaikan harga yang jadi 10 kali lipat lebih, kayak tepung dan lain-lain. Dan cara Israel juga, atau cara penjajahan, bagaimana juga dia bisa memasukkan barang ini, dimasukkannya dengan cara yang tidak layak dan membuat orang ribut untuk menghasilkannya, sehingga membuat orang memang benar-benar susah, semakin susah. Walaupun misalkan barangnya available, kadang-kadang tidak ada yang bisa beli, tidak ada penghasilan, apalagi barangnya juga sudah mahal. Cara pembagiannya belum teratur, belum rapi, sehingga banyak yang ribut dan bermasalah, dan bahkan penjajahan sendiri yang suka nembak mereka yang mau menghasilkan bantuan itu. Jadi luar biasa, keadaannya sangat kacau. Itu kan namanya lempar bantuan kemana aja ya udah dapat. Nah, ada yang merasa dia yang berhak untuk dapat, ada yang merasa dia yang berani untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Bikin orang juga ribut sendiri, walaupun mereka juga sama-sama butuh, tapi gimana ya, tidak teratur. Cara yang tidak teratur mengajarkan juga banyak hal yang negatif, yang buruk, yang tidak baik dan tidak layak, tidak manusiawi. Semoga segera ini keadaannya semuanya berakhir. Kita juga lihat bahkan berat badan orang di sana sudah turun, dari yang dulu gemuk sekarang jadi kurus banget. Yang dulu makanannya bergizi, sekarang makanannya tidak bergizi, asal makan aja biar tahan. Daging sudah lama sekali tidak pernah masuk ke Gaza. Ya, semoga segera blokade ini, penjajahan ini segera hilang. Saya berharap dari masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia secara khusus untuk tetap bersuara tentang kami, tetap bersuara tentang keadaan di situ. Jangan pernah diam, jangan pernah bosan atau menyerah juga. Alhamdulillah, selama ini Indonesia tidak pernah ada lalai untuk memperjuangkan Palestina. Dalam forum internasional maupun nasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling peduli. Dan itu terbukti di beberapa forum, di demo, donasi, dan lain sebagainya. Saya berharap masyarakat juga tetap berhati-hati juga dengar informasi yang benar, ya dari sumbernya. Jangan sampai juga menyebarkan berita yang belum teliti atau belum tentu sumbernya, karena beberapa kali saya melihat ada beberapa berita yang tidak fakta sebenarnya, tidak dari sumber yang benar. Jadi tolong diperhatikan. Dan dari teman-teman saya juga berharap semuanya menghargai kesabaran rakyat Gaza. Apapun yang disampaikan oleh mereka mengkritik ini atau ini, tetap kita hargai, tetap kita hormati, tetap kita paham keadaan di situ bagaimana. Di sini kan termasuk saya tidak merasakan yang mereka rasakan sekarang secara real gitu. Walaupun keluarga saya di situ, tapi saya sendiri misalkan di sini, kamu yang menonton di sini tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, sehingga mereka bisa mengkritik pihak ini atau pihak ini. Terserah mereka, karena memang mereka yang mengalami langsung keadaan yang sebenarnya. Semoga saja semua keadaan yang buruk di situ segera membaik. Itu saja dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.